Di antara banyaknya orang, banyak orang yang selalu ingin memamerkan kekuatan yang mereka miliki. Namun ada beberapa orang yang lebih memilih diam dan selalu mengalah, meskipun sebenarnya dia mempunyai kekuatan dan kemampuan yang sangat hebat. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Denaf Official. Dan pada kesempatan kali ini, Denaf Official akan menceritakan sebuah film yang berjudul Solar. Di mana film ini adalah film yang sangat berbelit-belit. Jadi pastikan menonton sampai akhir ya, agar filmnya dapat dipahami. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung lanjut ke ceritanya. Let's go! Berlatar di tahun 1985, di sebuah kerajaan bernama Kansar, film diawali dengan kisah persahabatan antara dua bocil yang bernama Deva dan Farda, di mana di saat itu, Deva marah kepada kakak tiri Farda yang bernama Rudra. Karena Rudra telah mengambil cincin hidung milik Farda yang merupakan simbol kehormatan dari sukunya. Lalu Farda mengatakan bahwa jika Deva ingin Rudra mengembalikan cincin hidung milik Farda, maka dia harus melakukan sesuatu. Dan sesuatu itu adalah menjatuhkan pegulat terhebat di sana yang bernama si Ucok. Di mana si Ucok ini adalah pegulat yang tidak pernah kalah di sana. Jangankan kalah, bahkan si Ucok tidak pernah sekalipun dijatuhkan oleh lawan-lawannya saat bergulat. Dan tanpa diduga, Deva pun mengiyakan syarat yang diberikan oleh Rudra agar Rudra mau mengembalikan cincin hidung milik Farda. Namun sebelum menantang si Ucok, Deva pun terlebih dahulu merencanakan sesuatu. Dan setelah itu, saat si Ucok menantang semua orang yang hadir di sana untuk menjadi lawannya dalam bergulat, Tiba-tiba datanglah Deva untuk menantang si Ucok. Namun si Ucok yang merupakan petarung pemberani yang tidak pernah kalah, tidak mau meladeni tantangan dari seorang bocil FF dan mencuekannya saja. Namun karena Deva terus memaksa si Ucok untuk berduel dengannya dan beberapa kali menyerang si Ucok, membuat si Ucok menjadi emosi dan berniat menghajar Deva. Tapi Tiba-tiba Deva menendang sebuah tiang listrik yang menjatuhkan obeng yang sudah ia siapkan sehingga menimpa kepala si Ucok. Dan selain menjatuhkan obeng, tendangan itu pun menjatuhkan sebuah kabel yang telah Deva potong sebelumnya. Sehingga ketika si Ucok emosi dan mulai menyentuh badan Deva, Tiba-tiba Deva memegang kabel tersebut yang membuat mereka berdua tersetrum dan terpental lalu pingsan. Sehingga dengan itu, Deva sukses memenuhi tantangan dari Rudra untuk menjatuhkan si Ucok. Dan oleh karena itu, setelah sadar keberanian dan kenekadan Deva membuat Rudra takut lalu mengembalikan cincin Farda kembali. Lalu, Deva mengancam Rudra, jika seandainya setelah ini Rudra masih berani macam-macam dengan Farda, maka Deva tidak akan memberi ampun lagi kepada Rudra. Dan setelah itu, mereka pun pergi. BTW, si Farda dan si Rudra itu merupakan anak dari Raja Kansar. Singkat cerita, entah apa yang terjadi, karena saya pura-pura gak tahu dulu, di suatu malam Deva mempaku pintu rumahnya untuk melindungi ibunya. Dan di saat itu datang beberapa mobil ke sana yang berniat untuk menghabisi ibu Deva. Dan Deva yang merupakan seorang anak maniak yang memiliki keberanian dan tak kenal takut, mencoba melawan mereka semua. Namun semaniak-maniaknya Deva, dia tetaplah seorang bocil, sehingga dia tidak bisa melawan mereka semua. Lalu saat orang-orang itu berhasil mendobrak pintu yang dipaku oleh Deva, dan akan menghabisi ibu Deva, Tiba-tiba datanglah Farda yang menyuruh mereka semua untuk pergi. Namun pada awalnya mereka tidak mau menuruti perintah Farda. Karena ternyata perintah untuk membunuh ibu Deva adalah perintah dari ayahnya Farda yang merupakan raja dari mereka semua. Dan oleh karena hal itu, tanpa pikir panjang Farda pun memberikan sebuah gelang kepada pemimpin para preman itu sebagai imbalan untuk melepaskan Deva dan ibunya. Di mana gelang itu adalah sebuah simbol yang melambangkan sebuah kekuasaan atas suatu daerah. Dan orang yang memiliki gelang tersebut, itu artinya dialah penguasa dari suatu daerah. Dan gelang yang diberikan oleh Farda kepada orang itu adalah gelang yang melambangkan kekuasaan atas daerah yang bernama Bargat. Sehingga sejak hari itu, kepala preman tersebut adalah penguasa dari daerah Bargat, yang merupakan daerah terbesar di kerajaan Kansar. Dan karena imbalan yang diberikan Farda kepada para preman itu untuk melepaskan Deva dan ibunya adalah sesuatu hal yang besar, kepala preman ini pun tidak bisa menolak permintaan Farda untuk melepaskan Deva dan ibunya. Sehingga oleh karena itu, dia pun menyuruh anak buahnya untuk segera pergi dari sana.
Lalu, setelah para preman itu pergi, Deva menghampiri ibunya yang masih syok untuk menenangkannya. Dan di sana, Farda menghampiri Deva dan ibunya lalu menyuruh mereka untuk pergi jauh meninggalkan kerajaan Kansar. Karena jika mereka terus berada di Kansar, maka mereka akan terus diburu. Sehingga singkat cerita, Deva dan ibunya pun bersiap untuk pergi dengan diantar oleh pengawal Farda. Dan sebelum pergi, ibunya menyuruh Deva untuk berjanji bahwa dia tidak akan pernah menginjakan kakinya lagi di Kansar. Namun Deva malah berpaling lalu berjanji kepada Farda bahwa kapanpun Farda membutuhkan bantuan Deva, maka dia akan datang untuk membantunya, ungkap Deva. Hal itu membuat ajudan Farda teringat dengan sebuah kisah tentang masa kerajaan Persia, di mana di masa itu, jika ada sebuah masalah yang menimpa raja kerajaan Persia, maka sebanyak apapun prajurit yang ia miliki, raja tidak pernah menggunakan prajuritnya, melainkan ia akan mencari satu orang untuk membantunya dalam menyelesaikan masalahnya. Dan nama dari orang itu adalah Salah. Dan sejak malam itu, Farda dan Deva yang merupakan dua sahabat yang saling menyayangi pun harus berpisah, di mana kejadian itu menyisakan luka dan kesedihan di antara mereka berdua, dan terus mengingat momen-momen kebersamaan di antara mereka berdua. Delhi, tahun 2017. Seorang pemuda yang sepertinya adalah seorang hacker terbangun karena adanya sebuah alarm, di mana alarm tersebut berbunyi karena sudah 7 tahun lamanya pemuda hacker ini disewa oleh pembantu Rada Rama yang bernama Obulama untuk mencari keberadaan orang yang bernama Krisnakan, dan saat ini akhirnya ia menemukannya. Meskipun bukan Krisnakan yang ia temukan, melainkan putrinya yang bernama Adia. Di mana si pemuda yang kita panggil saja dia dengan sebutan si Ujang ini langsung memberitahu Obulama tentang temuannya. Dan inilah dia sosok dari pembantu Rada Rama yang bernama Obulama, di mana meskipun dia adalah seorang pembantu, namun karena dia adalah pembantu dari seorang wanita kuat yang bernama Rada Rama, Obulama mampu menguasai nasib pemilu di 3 negara bagian India. Dan di saat itu, dia ditelepon oleh si Ujang yang memberitahukannya bahwa setelah 7 tahun pencariannya, akhirnya dia menemukan Putri Krisnakan. Dan saat ini Putri Krisnakan sedang dalam penerbangan pesawat menuju India. Sementara itu di tempat lain di kota New York, seorang pengusaha bernama Krisnakan yang merupakan ayahnya Adia, ini bebenguknya sangat kaget karena mendapatkan notifikasi di HP-nya yang memberitahukan bahwa Adia sedang menuju India. Oleh karena itu, Kris menelpon temannya yang berada di India bernama Bilal. Ini parasnya, di mana tanpa basa-basi, Kris langsung mengatakan tujuannya bahwa putrinya sedang menuju India, dan Kris meminta bantuan Bilal untuk menyelamatkan Adia dari sergapan Rada Rama. Mendengar itu, Bilal pun kaget dan panik, karena bagaimanapun dia juga tidak tahu bagaimana caranya untuk menyelamatkan Adia, karena Bilal yakin bahwa saat ini perjalanan Adia sudah diketahui oleh Rada. Dan sesaat setelah Adia keluar dari bandara, ia akan ditangkap. Lalu Kris mengatakan bahwa hanya Bilal satu-satunya orang yang mengetahui keberadaan orang itu. Orang yang pernah berjanji kepada Krisnakan, yang kita belum ketahui apa janjinya itu. Mendengar itu, Bilal pun akhirnya tahu tentang satu-satunya cara untuk menyelamatkan Adia, di mana Bilal langsung menuju ruang bawah tanah untuk menelpon seseorang yang dimaksud oleh Kris. Namun di sini kita belum mengetahui siapa orang itu. Lalu Bilal mengatakan bahwa inilah saatnya bagi orang itu untuk menunaikan janjinya, di mana Bilal meminta bantuannya untuk melindungi Adia. Namun Bilal yakin bahwa dia pasti tidak bisa datang. Oleh karena itu, Bilal lah yang akan mengantar Adia kepada si orang itu. Namun Bilal membutuhkan bantuannya dalam menyusun rencana tentang bagaimana Bilal bisa mengirim Adia kepada orang itu. Dan singkat cerita, tanpa diperlihatkan, rencana pun sudah disusun. Sementara itu, Obulama yang mengetahui bahwa putri dari Krisnakan sedang menuju India, langsung menelpon anak buahnya yang bernama Hazare untuk menangkap Adia. Dan karena si Hazare ini sedang sibuk untuk urusan pemilu, maka dia mengirim para anak buahnya untuk menangkap Adia di bandara. Dan singkat cerita, para anak buah Hazare pun berangkat. Di tempat lain di Hyderabad, seorang mafia lain pun diberitahu tentang kedatangan dari putrinya Krisnakan. Keesokan harinya di bandara, para anak buah Hazare sedang menunggu kedatangan Adia, dan di saat itu, atas instruksi dari si orang itu, Bilal menempelkan beberapa bom di semua mobil dari para preman suruhan Hazare tersebut. Singkat cerita, Adia sudah sampai di bandara dan menaiki sebuah taksi. Mengetahui hal itu,
para orang suruhan Hazare pun langsung bergegas mengejar taksi tersebut. Sementara Bilal berhasil melumpuhkan supir dari mobil yang akan dipakai untuk membawa Adia saat nanti dia diculik. Lalu Bilal menyamar menjadi supir tersebut. Lalu, di tengah jalan, para preman itu pun menghalangi taksi yang ditumpangi oleh Adia dan membunuh supir taksi tersebut, lalu memasukkan Adia ke dalam mobil yang sudah dicuri oleh Bilal. Dan ketika para preman ini sudah merasa berhasil menjalankan misi yang diberikan, Tiba-tiba Bilal memecahkan semua ban mobil para preman suruhan Hazare dengan bom yang sudah ia pasang di ban mobil tersebut saat di bandara. Sehingga dengan itu, mobil para preman tersebut tidak bisa melaju kembali dan Bilal bisa kabur dengan membawa Adia. Sehingga Adia pun berhasil diselamatkan. Kemudian setelah diselamatkan, Adia yang panik dan kebingungan dengan dirinya yang tiba-tiba saja diculik padahal dia baru saja menginjakan kakinya di India, mengajukan banyak pertanyaan kepada Bilal. Namun Bilal tidak menjawab satupun pertanyaan dari Adia dan hanya menyuruhnya untuk berbicara dengan ayahnya di telepon, di mana ayahnya mengatakan bahwa Adia harus mengikuti apapun yang dikatakan oleh Bilal kepadanya. Namun Adia yang masih penasaran dengan apa yang terjadi sebenarnya, terus bertanya kepada Bilal tentang apa yang terjadi. Namun Bilal membentaknya karena bahkan di saat ini mereka tidak punya waktu untuk bercerita. Karena yang terpenting saat ini adalah menyelamatkan Adia terlebih dahulu. Dan Bilal mengatakan bahwa di seluruh India ini hanya ada satu orang yang mampu menyelamatkannya. Dan dia adalah Amma. Dia adalah seorang ibu. పరిస్థితుల్లోనూ నువ్వెవరో Sehingga atas instruksi Bilal, Adia pun mendatangi seorang ibu yang bernama Eswari di rumahnya, di mana di sana Adia ditemani oleh seorang bapak-bapak yang memperkenalkannya kepada Bu Eswari. Dan si bapak yang kita panggil saja dia dengan sebutan Kang Kohar ini menjelaskan kepada Bu Eswari bahwa Adia ingin melamar sebagai guru bahasa Inggris di sana. Lalu Kang Kohar memperlihatkan berkas-berkas terkait Adia kepada Bu Eswari. Dan setelah itu, Bu Eswari memberikan beberapa pertanyaan kepada Adia. Namun Eswari memberikan pertanyaan tersebut dengan ketus dan terlalu cepat. Di mana belum sempat Adia berbicara untuk menjawab pertanyaannya, Eswari sudah memberikan pertanyaan yang lainnya, sehingga Adia tidak sempat menjawab pertanyaan dari Bu Eswari. Sehingga oleh karena itu, Eswari mengatakan bahwa Adia tidak akan mampu bekerja dengan baik di sana, lalu kemudian mengusir Adia. Namun Adia mengatakan bahwa apa yang membuat seseorang memutuskan pindah dan tinggal di tempat baru, itu bukanlah tempatnya, melainkan karena orang-orang yang ada di sana. Sebelum Adia sampai ke tempat itu, Adia sudah menjelajahi banyak tempat di sana. Jadi sebagaimana Eswari khawatir dengan orang baru seperti Adia, Adia pun juga merasakan hal yang sama. Jadi marilah untuk mencoba saling mempercayai dan memberi Adia kesempatan. Jika Adia tidak berhasil, maka dia akan pergi, ungkap Adia. Ungkapan Adia tersebut berhasil menyentuh hati Bu Eswari. Sehingga Eswari memberi Adia kesempatan 4 hari masa percobaan. Dan jika Adia tidak berhasil, maka dia harus pergi. Di mana Eswari mengatakan kalau cara Adia mengajar harus disukai oleh anak-anak di sana. Lalu Eswari juga menjelaskan bahwa anak-anak itu seperti besi yang cair. Jika dibentuk dengan baik, maka mereka akan menjadi pelita yang menyebarkan banyak cahaya. Namun jika tidak, maka mereka akan menjadi sebuah pedang yang akan menumpahkan banyak darah. Dan bersamaan dengan itu, diperlihatkan sosok si orang itu yang dimaksud oleh Krishna Khan saat menelpon Bilal. Di mana ternyata dia adalah Deva yang sudah tumbuh dewasa dan Eswari adalah ibunya Deva. Lalu di tempat lain di Hyderabad diperlihatkan Radha Rama yang marah dan tidak mau makan. Tidak hanya itu, bahkan sejak 7 tahun terakhir dia duduk diam membisu di pojokan rumahnya karena ingin balas dendam. Lalu, Obu Lama membujuk Radha Rama dan mengatakan bahwa meskipun saat ini mereka belum bisa mendapatkan Krishna Khan, tapi setidaknya mereka sudah mengetahui informasi tentang putrinya. Dan meskipun anak buah mereka telah gagal untuk menangkapnya sekarang, tapi masih banyak kesempatan bagi mereka untuk menangkap putrinya. Oleh karena itu, Obu Lama mengatakan bahwa Radha Rama harus makan agar tetap sehat demi menunaikan balas dendamnya. Dan di tempat itu juga ada si Mapia yang tadi siang diberitahu tentang kedatangan Adia ke India, yang ternyata dia juga adalah anak buah dari Obu Lama. Di keesokan harinya, Bilal menemui Deva.
Dan di sana Deva memprediksi dengan langkah yang akan dilakukan oleh kelompok Abu Lama dalam menangkap Adia, di mana Deva mengatakan bahwa pertama-tama para pengejar Adia akan memastikan agar Adia tidak bisa keluar dari India, di mana para penjahat itu akan mengajukan kasus palsu kepada Adia, lalu memberitahukannya kepada kedutaan dan kantor polisi, sehingga dengan kasus tersebut membuat Adia tidak bisa keluar dari India. Lalu para penjahat itu akan mengirimkan orang-orangnya ke berbagai tempat untuk mencari Adia, meliputi stasiun bus, stasiun kereta api, pelabuhan, bandara, jalan raya, dan perbatasan. Dan ternyata apa yang dikatakan oleh Deva sangatlah tepat, di mana Hazare membunuh anak buahnya Jesse yang telah gagal dalam menangkap Adia kemarin, lalu mengajukan kasus pembunuhan tersebut dan mengatakan bahwa Adialah yang telah membunuh Jesse, dan kemudian mengirimkan ajuan kasus tersebut ke kedutaan dan ke pihak kepolisian, dan setelah itu mereka mengirimkan orang-orang mereka ke seluruh penjuru India. Sementara itu, si mafia yang merupakan anak buah Abu Lama yang lain, yang kita panggil saja dia dengan sebutan si Jabrig, menyuruh hacker anak buahnya untuk memeriksa seluruh CCTV yang ada di kota untuk menemukan Adia. Lalu si hacker anak buah si Jabrig berkata bahwa sebenarnya Abu Lama juga telah menyuruh Hazare untuk mencari Adia. Jadi kenapa kita juga harus mencarinya, ungkap si hacker. Lalu si Jabrig menjelaskan bahwa orang yang sedang mereka cari sebenarnya bukanlah Krisnakan ataupun putrinya, melainkan orang yang akan melindungi Adia, ungkap si Jabrig. Di mana sudah 7 tahun lamanya mereka mencari keberadaan orang itu. Bahkan mereka memiliki akses seluruh CCTV yang ada di India, tapi tak ada satupun CCTV yang berhasil menangkapnya. Kembali kepada Adia, di mana ia yang akan berangkat mengajar di hari pertama tiba-tiba terkunci di dalam kamar, sehingga ia harus terlambat untuk datang ke sekolah. Lalu setelah di sekolah, kita pun mengetahui bahwa orang yang telah mengunci Adia di kamar adalah anak-anak muridnya yang bandel, karena ternyata mereka sebenarnya tidak mau bersekolah. Hal itu terlihat sesaat setelah Eswari yang merupakan guru killer dan galak di sekolah itu pergi meninggalkan sekolah. Tiba-tiba anak-anak siswa Adia berteriak kegirangan lalu berlarian keluar kelas, sehingga Adia harus menangkap mereka satu persatu untuk memulai mengajar. Namun ketika Adia sudah berhasil menangkap mereka semua dan memasukkannya ke dalam kelas untuk memulai mengajar, tiba-tiba bel sekolah berbunyi yang menandakan waktunya untuk pulang, sehingga para siswa bandel itu pun berteriak kegirangan. Lalu, saat Adia akan pulang, ia melihat Eswari yang menampar dan memarahi orang tua siswa karena mereka malah mendukung anak-anak mereka yang tidak mau bersekolah. Lalu, asisten Eswari menjelaskan bahwa Eswari memiliki sifat yang sangat galak dan keras. Dan si asisten juga menjelaskan bahwa dulunya di daerah sini semua orang bekerja di pertambangan. Bahkan anak-anak mereka pun juga ikut dipekerjakan di sana. Sampai suatu saat sekitar 4 tahun yang lalu, Eswari datang ke daerah itu dan mengajak semua orang untuk mulai membangun sekolah dan mendidik semua anak di sana. Si asisten juga menjelaskan bahwa sifat dari Eswari sangat jauh berbeda dengan putranya, di mana Deva dikenal sebagai orang cupu yang lemah dan lembut meskipun berbadan besar. Bahkan dia tidak pernah membalas dan selalu mengalah jika ada orang yang bersikap kasar kepadanya. Sehingga sifat dari Eswari dan anaknya seperti langit dan bumi, mereka berdua berbeda. Ibunya yang keras dan galak dan anaknya yang lembut dan baik, ungkap si asisten. Di mana sebagai orang dewasa justru Deva hanya bergaul dengan anak-anak, sehingga suatu ketika saat bermain kriket ada seorang anak yang mengatakan bahwa kenapa Deva bermain dengan anak-anak, apakah Deva tidak mempunyai teman, ungkap si anak. Ungkapan tersebut membuat Deva merenung dan teringat dengan satu-satunya sahabatnya yaitu Farda. Di sore menjelang malam, Eswari sangat panik karena sudah jam 6 lewat Deva masih belum pulang juga. Sehingga sesaat setelah Deva tiba di depan rumahnya, dia dimarahi oleh Eswari karena dia pulang melebihi jam 6 sore. Sehingga hal itu membuat Adia dan si asisten serta semua orang yang melihatnya sangat keheranan dengan sifat Eswari. Apakah Deva seanak mamih itu? Sehingga meskipun sudah dewasa dia tetap tidak boleh pulang melebihi jam 6 sore? Mungkin itulah yang difikirkan oleh semua orang saat melihat Eswari memarahi Deva di depan semua orang hanya karena pulang lewat dari jam 6. Namun Deva menanggapinya dengan santai dan mengatakan bahwa dia tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, ungkap Deva. Kemudian setelah itu, Eswari masuk ke dalam rumah dan menenangkan dirinya yang masih panik hanya karena Deva pulang melebihi jam 6 sore lewat beberapa menit saja. Sementara Deva yang sedang membasuh tangannya, tiba-tiba
Tiba-tiba ia terbayang dengan sebuah tragedi pembantaian. Sebenarnya, siapakah Deva ini? Dan apakah yang sebenarnya sudah terjadi? Benarkah Deva yang sejak kecil merupakan anak maniak yang pemberani sekarang menjadi anak mami yang cupu? Ah, pura-pura gak tahu dulu, guys. Singkat cerita, malam pun berganti dengan siang, di mana di siang itu, Adia yang sedang disuruh berbelanja ke pasar oleh Eswari, diganggu oleh rekan kerjanya Deva. Namun untunglah Deva datang untuk menghentikan mereka. Namun meski begitu, Deva yang terkenal seorang yang cupu meskipun memiliki badan yang besar, membuat para pengganggu Adia tidak merasa takut sedikit pun kepadanya. Bahkan mereka meledek Deva dengan memegang tangan Deva dan menyuruhnya untuk memukul. Bukannya menjadi seorang pahlawan, Deva malah menjadi bahan tertawaan. Namun ketika salah seorang di antara preman itu akan melecehkan Adia, tiba-tiba Deva terlihat marah dan akan mengamuk. Namun dia terlihat menahan diri dan pada akhirnya tidak melakukan apapun. Namun untunglah ada polisi yang lewat sehingga membuat para preman rekan kerja Deva pun pergi dari sana. Hal itu membuat Adia pergi dari sana dengan pandangan jijik dan kecewa kepada Deva. Karena bisa-bisanya Deva bersikap sepengecut itu dan tidak berani melawan para preman itu untuk menolong Adia saat mereka akan melecehkan Adia. Namun yang tidak diketahui oleh semua orang adalah bahkan besi bekas kepalan tangan Deva sampai meninggalkan bekas remasan tangannya, di mana hal ini membuktikan tentang seberapa kuat Deva. Dan hal ini menunjukkan bahwa Deva bukanlah seorang yang cupu seperti yang dikenal oleh semua orang, melainkan dia yang berusaha menahan dirinya agar tidak bertarung dan merenggut banyak nyawa karena sesuatu hal. Di tempat lain, Hazare dan si Ujang yang sedang melacak keberadaan Adia lewat CCTV belum menemukan petunjuk apapun. Sehingga oleh karena itu, Hazare pun menyuruh si Ujang untuk menyebarkan foto Adia ke seluruh anak buahnya. Sementara itu, Abu Lama yang sudah sangat rungsing karena Hazare belum juga menemukan kemajuan atas pencarian Adia, ditelepon oleh anak buahnya yang bernama Nayak. Di mana di sana, Nayak memberitahukan bahwa kiriman yang Abu Lama minta sudah sampai di pelabuhan. Lalu Abu Lama menyuruh Nayak untuk mengirimkan kiriman tersebut ke Neval. Lalu, Nayak menyuruh seseorang untuk mengantar kiriman tersebut ke Neval, di mana hal itu membuat orang bule rekan Nayak ini menggerutu dan marah-marah kepada Nayak. Karena bisa-bisanya untuk sebuah kiriman yang bernilai 100 juta dolar, Nayak hanya menyuruh satu orang untuk mengawalnya sampai ke Neval. Namun Nayak menjelaskan bahwa itu bukanlah masalah. Selama kiriman-kiriman di dalam truk tersebut ditempel sebuah cap khusus, maka kiriman mereka akan aman. Bersamaan dengan itu, semua kiriman yang ada di dalam truk pun sudah selesai dicap. Namun baru saja mereka berangkat untuk keluar dari pelabuhan, para kiriman truk itu sudah dikepung oleh banyak polisi di sana. Sehingga hal itu membuat si bule semakin marah kepada Nayak, karena dia menganggap bahwa Nayak telah menyia-nyiakan uang sebanyak 100 juta dolar. Tanpa menjawab satu kata pun, Nayak hanya melihat kejadian penyergapan yang dilakukan oleh para polisi tersebut. Namun alangkah terkejutnya para polisi yang berniat menangkap truk tersebut karena truk itu dicap oleh sebuah cap yang sangat mereka kenal. Sehingga hal itu membuat para polisi di sana ketakutan lalu menutup kembali truk tersebut dan membatalkan penangkapan. Lalu menyuruh truk itu untuk segera melanjutkan perjalanan. Hal itu membuat salah satu polisi di sana protes tentang kenapa dengan mudahnya mereka malah membiarkan truk tersebut pergi. Namun si pemimpin polisi ini menjelaskan bahwa barang yang ada di dalam truk tersebut sudah ditempeli cap oleh sebuah cap yang tidak boleh dihentikan. Karena siapapun yang berani menghentikan perjalanan dari kendaraan yang membawa barang yang dicap oleh cap tersebut, maka dia akan mati. Oleh karena itu, si Pak polisi ini langsung memberitahukan kepada para polisi yang lain agar tidak menghentikan truk-truk tersebut apabila ada truk itu melewati pos penjagaan mereka, karena barang yang ada di dalam truk tersebut sudah dicap oleh cap terlarang. Sampai seperti itu loh, semenakutkan itukah cap tersebut? Sebenarnya apa cerita yang ada di dalam cap itu? Mungkin kita akan mengetahuinya nanti guys. Kejadian itu membuat si bule sangat kebingungan dengan apa yang terjadi. Lalu Nayak menjelaskan bahwa di negeri India tidak akan ada seorang pun yang berani menghentikan sesuatu yang sudah ditempeli oleh segel tersebut. Kembali kepada Deva, di mana di saat itu Deva dijemput oleh para bocil untuk merayakan ulang tahun si bocil. Lalu Deva diberi sebuah pisau plastik untuk memotong kue ulang tahun si bocil. Tapi tiba-tiba
Tiba-tiba Eswari berteriak sehingga membuat si bocil yang memegang lilin kaget dan menjatuhkan lilinnya. Di mana teriakan Eswari tersebut diakibatkan oleh Deva yang memegang sebuah pisau plastik yang diberikan si bocil untuk memotong kue. Lalu Eswari dengan gemetar meminta pisau plastik itu dari Deva. Hal itu membuat Adia dan semua orang yang melihat kejadian itu semakin kebingungan dengan alasan dibalik sikap yang ditunjukkan oleh Eswari tersebut. Lalu saat di sekolah, Eswari menyuruh salah satu bawahannya untuk mengantarkan makanan kepada anaknya Deva di pertambangan. Namun Adia menawarkan diri untuk mengantarkan makanan tersebut kepada Deva. Dan singkatnya, Eswari pun menyetujuinya. Namun Adia yang ceroboh malah meninggalkan satu kotak kecil makanan yang seharusnya juga ia bawa untuk diberikan kepada Deva. Sementara itu di pertambangan, rekan kerja Deva yang mengganggu Adia saat di pasar, yang ternyata juga adalah anak buah dari Hazare, mendapatkan kiriman foto orang yang sedang dicari oleh Hazare, di mana foto itu adalah foto Adia. Sehingga Adia yang mengenal dan mengetahui keberadaan Adia pun langsung menelpon Hazare dan mengatakan kalau Adia sedang berada di kotanya. Dan Hazare yang mengetahui itu pun langsung bersiap untuk mengirimkan pasukannya untuk menjemput Adia. Lalu, si Jabrig yang juga mengetahui info tersebut menelpon orang yang dikirim Hazare untuk menjemput Adia dan menyuruhnya untuk mengambil beberapa foto lalu mengirimkannya kepada si Jabrig. Karena si Jabrig yakin bahwa di dekat Adia ada orang yang mereka cari selama ini. Kembali ke sekolah, di mana di sana Eswari melihat kalau satu kotak kecil yang seharusnya diberikan Adia kepada Deva malah ketinggalan. Sehingga Eswari yang kesal dengan kecerobohan Adia pun membawa kotak tersebut dengan menggerutu dan mengantarkannya sendiri ke pertambangan. Sementara itu, Adia yang sudah sampai di pertambangan sudah memberikan bekal dari Eswari kepada Deva. Namun Adia yang masih ngambek dengan Deva karena Deva tidak mau melakukan apapun untuk menyelamatkannya saat di pasar, tidak mau mendengarkan apapun saat Deva ingin berbicara kepadanya, dan memutuskan untuk pulang. Namun ketika Adia akan pulang, tiba-tiba preman utusan Hazare sudah sampai di sana dan mengajak Adia untuk berselfie, lalu mengirimkan foto selfie tersebut kepada si Jabrig. Lalu, si keriting ini membawa Adia pergi dari sana untuk diserahkan kepada Hazare, tanpa ada satu orang pun yang berani untuk menolong Adia. Dan Deva yang ingin menolong Adia pun kembali berhenti menahan dirinya dan kembali tidak melakukan apapun. Sementara Bilal yang melihat kejadian itu langsung berusaha untuk menolong Adia. Sampai akhirnya datanglah Eswari ke sana untuk memberikan bekal Deva dan memarahi Adia karena kecerobohannya. Namun saat Eswari melihat Adia diculik, dia meminta semua orang yang ada di sana untuk menyelamatkan Adia. Namun semua orang di sana sepertinya banci semua dan tidak ada laki-laki satu orang pun. Sehingga mereka hanya merelongkeun melihat saja tanpa melakukan sesuatu apapun untuk menyelamatkan Adia. Banci kabeh syariate ah. Lalu, Bilal yang berniat menolong Adia pun membatalkan niatnya dan malah menghampiri Eswari, di mana Bilal mengatakan kepada Eswari yang sedang meminta semua orang untuk menyelamatkan Adia bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menghentikan para penjahat itu, kecuali satu orang, dan itu adalah Eswari sendiri. Sementara itu, si keriting yang sedang dalam perjalanan menuju mobilnya menyuruh dua anak buahnya untuk memenggal kepala Deva. Dan karena tidak ada pilihan lain lagi, Eswari mengatakan bahwa akulah yang melarangmu untuk mengangkat tanganmu kepada siapapun. Namun sekarang aku membebaskanmu dari batasan apapun. Deva, hentikan para penjahat itu. Bersamaan dengan itu, alangkah terkejutnya si Jabrig ketika melihat foto kiriman dari si keriting. Karena ternyata di dalam foto itu ada orang yang telah ia cari selama ini, yaitu Deva. Bahkan tangan si Jabrig pun sampai gemetaran karena hal itu. Dan bersamaan dengan itu, Deva pun menghabak dua orang yang disuruh memenggal kepala Deva oleh si keriting hingga terpental jauh, di mana hal itu membuat semua orang di sana terpelongo karena orang yang mereka kira adalah orang cupu selama ini ternyata punya kekuatan yang begitu besar. Di mana di sini akhirnya kita mengetahui bahwa Deva selalu menahan diri di setiap dia ingin menghajar orang karena dia dilarang berkelahi oleh Eswari ibunya. Sehingga dia lebih memilih bersikap culun demi mematuhi perintah dari ibunya. Dan karena sekarang ibunya sudah membebaskannya, dia pun menunjukkan seberapa hebat kekuatannya. Lalu si keriting yang melihat kedua anak buahnya dibantai, menyuruh seluruh anak buahnya untuk menyerang Deva. Sehingga pergedebukan pun terjadi. Kehebatan dan kekuatan yang ditunjukkan oleh Deva pun membuat Adia terpelongo dan tidak menyangka sama sekali karena orang yang ia sangka adalah seorang cupu ternyata adalah seorang suhu.
Dan orang ini adalah orang yang meledek Deva saat di pasar dengan memegang tangan Deva dan memukul-mukulkannya ke wajahnya. Dan lihat bagaimana Deva membalasnya saat ini, guys. Mamam Syah. Dan singkat cerita, Deva pun berhasil membantai semua preman suruhan Hazare tersebut dan menyelamatkan Adia. Di mana hal itu membuat Adia yang awalnya membenci Deva karena cupu menjadi sangat terpesona kepadanya. Namun karena hal itu, Eswari bersiap beberengkes untuk pindahan rumah. Karena di sana tempat mereka sudah diketahui. Sehingga sebelum lebih banyak orang lagi yang mencari mereka, Eswari memutuskan untuk pindah rumah. Dan di saat itu, Bilal meminta maaf kepada Eswari karena dialah yang merencanakan semua ini. Menitipkan Adia kepada Deva demi keselamatan Adia. Namun tindakan dari Bilal tersebut menyulut emosi dari Eswari. Di mana dia mengatakan kalau selama 7 tahun dia sudah berpindah-pindah tempat demi mencari tempat yang aman dari orang-orang yang mencarinya. Sampai pada akhirnya dia menemukan tempat itu dan tinggal di sana selama 4 tahun dengan aman. Namun pada akhirnya keamanan Eswari dan Deva harus berakhir karena Bilal yang mengirimkan Adia ke tempatnya dengan menyembunyikan identitas Adia yang sebenarnya. Lalu, Adia membawa abu dari ibunya dan mengatakan kepada Deva bahwa alasan mengapa Adia memaksa datang ke India meski selalu dilarang oleh ayahnya adalah karena ibunya, di mana semasa hidupnya ibunya selalu merindukan India dan ingin mendatangi India, namun dia selalu dilarang oleh ayahnya. Dan sebelum meninggal, permintaan terakhir dari ibunya adalah menabur abunya di India. Dan oleh karena itu, Adia datang ke India untuk menaburkan abu dari ibunya. Lalu karena Adia merasa tidak mampu, dia pun menitipkan abu ibunya kepada Deva untuk ditaburkan. Dan setelah itu, Eswari yang sudah teramat emosi mengusir Adia dan Bilal dari sana, sehingga mereka pun pergi. Di malam harinya, karena Hazare selalu gagal dalam membawa Adia, Obulama akhirnya menyuruh si Jabrik untuk memberikan misinya kepada Pandit. Sehingga si Jabrik pun akhirnya menyuruh Pandit yang sedang membawa kiriman di dalam truk ke Nepal untuk membawa Adia. Di mana si Jabrik menjelaskan bahwa dalam perjalanan Pandit menuju Nepal, Pandit akan melewati pos pemeriksaan milik mereka di dekat daerah Buderabad. Dan Pandit harus melewati pos pemeriksaan tersebut dengan membawa serta menyerahkan seorang gadis ke sana. Dan si Jabrik pun juga menjelaskan bahwa dalam perjalanan menuju pos pemeriksaan tersebut, Pandit akan menemukan sebuah kota kecil bernama Tinsukia. Di sanalah wanita itu berada, ungkap si Jabrik. Dan tanpa pikir panjang, Pandit pun mengiyakan misi baru dari si Jabrik tersebut. Di keesokan harinya, Deva yang akan memulai perjalanan untuk pindah ke tempat baru berpamitan dengan Bilal dan Adia, di mana di sini diketahui bahwa bukan hanya Deva yang akan pergi, tapi Bilal juga berencana untuk mengeluarkan Adia dari India demi keselamatannya. Lalu setelah saling berpamitan, Deva pun pergi karena sudah dirusuh oleh Eswari ibunya. Sementara itu, Krisnakan juga memutuskan untuk datang ke India dan menemui Obulama untuk meminta ampunan agar Obulama tidak menghabisi putrinya. Di mana Kris mengatakan bahwa dialah target dari Obulama dan Radha. Jadi lepaskanlah anakku dan bunuhlah aku, ungkap Krisnakan. Namun Obulama menolaknya dan mengatakan akan membunuh Adia terlebih dahulu di depan mata Kris dengan kejam agar Kris merasa hancur. Dan setelah itu, giliran Kris lah yang akan mereka habisi, ungkap Obulama. Kembali kepada Deva dan ibunya yang sedang melakukan perjalanan, di mana di sana dari kejauhan Eswari melihat kalau Bilal dan Adia ditangkap oleh rombongan Pandit. Dan sebelum dibawa, Adia pun terlebih dahulu diberi cap terlarang agar tidak ada yang bisa menghentikan dan menyelamatkannya. Dan Eswari yang melihat langsung kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri, awalnya dia ingin mencuekannya saja. Namun karena pada dasarnya Eswari adalah orang baik, dia pun tidak tega melihat Adia dan Bilal diculik. Sehingga pada akhirnya Eswari memutuskan menyuruh Deva untuk menyelamatkan Adia dan Bilal. Sementara itu di dalam truk, Adia yang sudah pasrah dengan keadaannya menanyakan beberapa hal kepada Bilal tentang siapa yang ingin membunuhnya, apa yang telah dilakukan oleh ayahnya kepada mereka sehingga mereka sedendam itu dan mengejar-ngejar dirinya, dan yang terakhir Adia menanyakan tentang apa arti dari cap di tangannya. Melihat cap yang ada di tangannya, Bilal pun kaget dan tidak menjawab satupun pertanyaan dari Adia. Namun entah apa maksudnya, Bilal menyuruh Adia untuk berpegangan erat-erat. Sementara itu Krisnakan yang sedang berbicara dengan Obulama mengatakan, jika kau tahu dengan siapa putriku selama ini, kau pasti akan melepaskannya. Dan bersamaan dengan itu, tiba-tiba
Tiba-tiba Deva menyerang salah satu truk yang dibawa Pandit, padahal truk itu sudah diberi cap terlarang. Dan karena hal itu, membuat Adia dan Bilal bisa selamat. Lalu kemudian... Kemudian Deva memporak-porandakan semua penjahat di sana, seorang diri saja. Lalu di tempat lain, si Jabrik memberitahu Abu Lama tentang kejadian tersebut, di mana si Jabrik mengatakan kalau ada seseorang yang menghentikan truk yang sudah diberi cap terlarang. Mendengar itu, Abu Lama pun geram dan bertanya tentang siapa yang berani menghentikan truk yang sudah dicap terlarang. Lalu Krisnakan menjawab kalau orang itu adalah Devarata. Devarata. Mendengar nama Deva, Abu Lama yang terlihat berkuasa sejak awal pun menjadi ketakutan sampai-sampai seluruh badannya ngadeg-deg gemetaran. Kembali kepada Deva yang membantai seluruh pasukan Abu Lama seorang diri saja. Namun di saat Abu Lama tersungkur karena ketakutan, justru Rada Lama bangkit dan kembali bersemangat. Di mana di sini Rada Rama menjelaskan bahwa tidak akan ada orang yang bisa melakukan apapun kepada Deva. Oleh karena itu, dia menyusun siasat itu, di mana Rada Rama sengaja membuat Deva menghentikan sesuatu yang sudah dicap oleh cap terlarang. Karena dengan hal itu akan membuat Deva berselisih dengan pemimpin Kansar yang saat ini berkuasa. Dan pemimpin itu adalah Farda, teman masa kecil dari Deva itu sendiri. Karena dengan Deva menghancurkan atau menghentikan sesuatu yang sudah diberi cap terlarang, itu artinya Deva sudah melanggar aturan yang ditetapkan oleh kerajaan Kansar. Sehingga mau tidak mau Farda sebagai Raja Kansar harus membunuh sahabatnya sendiri, yaitu Deva. Sehingga singkatnya, Rada Rama ingin mengadu domba antara Deva dan sahabatnya Farda. Dan ternyata apa yang telah direncanakan oleh Rada sangatlah tepat. Karena saat pembantaian itu bahkan masih terjadi, beritanya sudah sampai di kerajaan Kansar. Dan Farda yang mengetahui itu pun mengetahui bahwa orang yang telah menghentikan cap terlarang sudah pasti adalah Deva. Karena tidak akan ada orang lain yang mampu melakukan itu kecuali dia. Sehingga mau tidak mau, Farda memutuskan untuk menghukum mati Deva karena telah melanggar aturan dari Kansar, di mana ternyata orang yang telah membuat cap dan aturan untuk membunuh orang yang berani menghentikan cap itu adalah Deva sendiri. Kembali ke pertempuran, di mana di saat itu Pandit yang kesal karena anak buahnya dibantai habis berniat ingin menembak Deva, tapi Tiba-tiba Pandit kaget dan ketakutan hingga dia menjatuhkan senjatanya setelah melihat tato di tangan Deva. Karena tato di tangan Deva adalah simbol yang ada di cap terlarang itu sendiri. Sehingga akhirnya Pandit tidak mampu melakukan apapun dan pasrah dengan pembantaian tersebut. Sebenarnya, siapakah Deva ini? Dan bagaimana masa lalu Deva sampai dia menjadi seorang yang sangat ditakuti oleh semua orang kuat? Saksikan kelanjutannya ya guys. Mengetahui orang yang mereka lawan adalah orang mengerikan yang telah membuat simbol cap yang membuat semua orang takut, akhirnya semua penjahat anak buah Abu Lama pun memutuskan untuk melarikan diri. Kemudian setelah itu, Bilal yang sudah lolos dari cengkraman Pandit dan semua anak buah Abu Lama, di dalam perjalanannya menceritakan kisah kelam di balik semua tragedi yang terjadi kepada Adia, di mana Bilal menjelaskan bahwa semuanya dimulai sejak 1000 tahun yang lalu. Di mana 1000 tahun yang lalu terdapat sekelompok perampok yang sangat kejam dan biadab, di mana dalam setiap aksi perampokannya, para perampok tersebut tidak hanya menjarah seluruh harta korbannya, melainkan juga akan membantai semua orang dan membakar seluruh desa yang mereka rampok. Dan setelah melakukan aksinya, mereka akan kembali ke tempat asal mereka, yaitu Kansar. Kansar dulunya adalah sebuah perkampungan di dalam hutan yang terletak di antara gunung dan lautan. Dan di dalam Kansar itu sendiri terdapat 3 suku di dalamnya, yaitu suku Saurianga, suku Manar, dan suku Ganiar. Di mana ketiga suku tersebut tumbuh subur dan sejahtera tanpa tertandingi selama ratusan tahun. Dan mereka merubah Kansar yang tadinya adalah sebuah hutan tempat tinggal mereka menjadi sebuah benteng yang kokoh.
Bahkan, Inggris yang bisa menjajah dan menguasai seluruh dunia termasuk India, sama sekali tak berdaya di hadapan orang-orang Kansar, di mana setiap kali Inggris berusaha menyerang untuk menguasai Kansar, mereka selalu berakhir mengenaskan. ప్రతిసారి బ్రిటిష్ వాళ్ళు తమ Lalu, di tahun 1947, setelah kemerdekaan India, para petinggi India kebingungan dengan apa yang harus mereka lakukan terhadap Kansar. Apakah mereka akan menganggap Kansar sebagai bagian dari India atau tidak? Dan di tengah-tengah kebingungan tersebut, pemimpin Kansar yang memimpin 3 suku yang ada di Kansar bernama Shivamanar datang ke Delhi lalu menghapus Kansar dari peta India. Lalu dia memperingatkan semua orang yang ada di sana dan mengatakan bahwa konstitusi India tidak akan berlaku untuk Kansar, tapi setiap aturan yang ditetapkan oleh Kansar akan berlaku juga untuk seluruh India. Sehingga sejak hari itu, Kansar bagaikan negeri dongeng untuk seluruh masyarakat India. Namun dari kejauhan, Kansar selalu memonitor dan mengendalikan seluruh aktivitas ilegal di India, seperti perjudian, penyelundupan uang, narkoba, minyak bumi, mata uang palsu, dan perdagangan senjata. Tidak hanya itu, bahkan Kansar jugalah yang mengendalikan dan mendikte seluruh dunia politik yang ada di India. Sehingga dengan kekuatan yang begitu kokoh itulah, semua orang di India tidak ada yang berani untuk melawan dan menentang Kansar. Lalu, karena menyadari dengan kerasnya sifat dari semua orang Kansar serta dengan pertumbuhan pendapatan mereka yang tak terbatas, Shivamanar memutuskan untuk mengembangkan Kansar menjadi sebuah sistem, di mana dia menyusun sebuah buku berisi tentang aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh semua orang di Kansar untuk mengendalikan seluruh rakyat Kansar yang keras dan tak terkendali. Dan Shivamanar menamai buku tersebut dengan nama Konstitusi. Dan berdasarkan buku konstitusi yang ia susun, Shivamanar membagi Kansar menjadi 101 bagian, dan bagian-bagian tersebut dipimpin oleh seorang pemimpin, di mana simbol dari seorang pemimpin di suatu daerah bagian adalah sebuah gelang. Lalu, Shivamanar juga membagi para pemimpin tersebut menjadi 3 kelompok besar, yaitu gubernur, tuan, dan raja, di mana peringkat gubernur adalah peringkat terendah di antara 3 kelompok pemimpin, yang mana nilai suara dari seorang gubernur hanya bernilai 1 suara, sementara tuan adalah peringkat kedua tertinggi dari 3 kelompok pemimpin, yang mana nilai suara dari seorang tuan bernilai 3 suara, dan peringkat tertinggi dari para kelompok pemimpin ialah seorang raja, di mana nilai suara dari seorang raja bernilai 15 poin suara. Dan peringkat dari raja tersebut sudah pasti dipegang dan diduduki oleh Shivamanar itu sendiri. Lalu, di suatu hari pada tahun 1985, Shivamanar meninggal dunia. Dan disinilah semua permasalahan berawal, di mana menurut kesepakatan yang telah disepakati oleh 3 suku Kansar, jikalau Shivamanar meninggal, maka orang yang berhak menggantikan Shivamanar sebagai Raja Kansar adalah Dara, seorang pemimpin yang berasal dari suku Sauryanga. Namun di saat itu, anak dari Shivamanar yang bernama Raja Manar tidak mau menyerahkan tahta ayahnya kepada orang lain, sehingga secara diam-diam ia dan seluruh sukunya merencanakan tentang penyerangan dan pemusnahan suku Sauryanga dari dunia ini, di mana Raja Manar menginstruksikan seluruh sukunya untuk menyerang suku Sauryanga saat mereka tidur, sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk melawan. Dan Raja Manar juga menyuruh semua orang di sukunya untuk tidak menyisakan 1 orang pun dari suku Sauryanga, karena kalau sampai ada yang selamat, maka seiring dengan waktu, Sauryanga akan membalas dendam atas penyerangan yang dilakukan oleh sukunya tersebut. Sehingga oleh karena itu, tanpa diduga oleh suku Sauryanga, di suatu malam saat mereka tidur pulas, suku Sauryanga dibantai tanpa ampun. Lalu, setelah melakukan pembantaian tersebut, Raja Manar akhirnya menduduki tahta yang ditinggalkan oleh ayahnya. Dan setelah ia berkuasa, ia membangun sebuah tembok besar yang mengelilingi Kansar, lalu membentuk dan mengumpulkan pasukan yang sangat besar, sehingga dengan semua itu membuat Kansar menjadi tempat yang paling kuat yang pernah ada. 2010, di tahun itu, Raja Manar menunjuk 8 orang untuk dijadikan pemimpin yang berpangkat tuan, di mana dari 8 posisi tuan tersebut, Raja Manar menunjuk 5 orang dari suku Ganiar dan 3 orang lainnya berasal dari keluarganya sendiri, yaitu om, kakak dari istri pertama Raja Manar,
Barafa, menantu Raja Manar, dan Rudra, putra dari istri pertama Raja Manar, yang merupakan kakak tiri dari Farda. Lalu Raja Manar juga menunjuk putri dari istri pertamanya, yang berarti dia adalah saudara kandung Rudra, untuk menjadi wakil Raja Manar. Dan orang itu adalah Radha Rama. Radha Rama, orang yang mencari dan menyimpan dendam kepada Deva. Dan meskipun banyak perbedaan di antara gubernur dan tuan, namun tidak ada orang yang berani melawan keinginan dari Raja Manar. Sehingga dengan kekuasaan dan kekuatannya, Raja Manar berhasil menekan orang-orang yang memiliki sifat yang sangat keras sejak 1000 tahun yang lalu, selama 25 tahun kepemimpinannya. Sampai akhirnya, pada suatu hari, Raja Manar mengatakan kalau dia akan pergi keluar Kansar untuk menyelesaikan sebuah urusan yang sangat penting dan mendesak. Dan selama dia pergi, Raja Manar memberikan mandatnya sebagai raja kepada Radha Rama. Lalu, saat Raja Manar akan pergi, Barapa, suami dari Radha, menanyakan tentang suatu hal kepada Raja Manar, tentang mengapa Raja Manar tidak menjadikan Farda sebagai seorang tuan. Lalu Raja Manar menjelaskan, semua itu karena Farda sudah membuang kehormatan yang Raja Manar berikan kepadanya, dan kehormatan itu adalah Farda. Sebuah gelang yang melambangkan bahwa dia adalah seorang pemimpin dan penguasa di suatu daerah yang ada di Kansar. Dan dari percakapan ini, kita mengetahui bahwa akibat dari pengorbanan yang dilakukan oleh Farda untuk menyelamatkan Deva dan ibunya di awal film harus dibayar mahal oleh Farda. Karena akibat dari keputusan Farda tersebut, membuat Farda terusir dari istana dan tidak pernah lagi mendapatkan kehormatan seperti layaknya seorang putra raja. Lalu, Barafa memohon kepada Raja Manar agar dia memaafkan kesalahan yang telah dilakukan oleh Farda tersebut. Karena menurut Barafa, kesalahan yang dilakukan oleh Farda adalah hal yang wajar, mengingat Farda melakukan kesalahan itu saat ia masih berumur 10 tahun. Dan selain itu, Barafa juga menjelaskan bahwa berapa besar pun kesalahan yang dilakukan oleh Farda, bagaimanapun Farda tetaplah anak dari Raja Manar. Dan Barafa tahu tentang betapa besar rasa sayang yang dimiliki oleh Raja Manar terhadap Farda. Sehingga menurut Barafa, kalau Farda juga berhak mendapatkan kehormatan sebagai anaknya Raja Manar seperti yang didapatkan oleh Rudra. Mendengar itu, Raja Manar pun merenung dan menganggap bahwa apa yang dikatakan oleh Barafa adalah hal yang benar. Sehingga oleh karena itu, untuk pertama kalinya setelah 30 tahun Raja Manar menduduki tahtanya, di mana dia selalu mengambil keputusan hanya untuk kepentingan Kansar, kini untuk pertama kalinya dia mengambil keputusan demi kebahagiaannya sendiri, yaitu menjadikan anaknya Farda sebagai seorang tuan. Dan karena posisi tuan saat ini sudah penuh, maka dengan sangat terpaksa, Raja Manar harus melengsarkan satu orang dari jabatan tuan untuk digantikan oleh Farda. Dan orang yang dipilih Raja Manar untuk dilengsarkan dari posisi tuan dan digantikan oleh Farda adalah Rangga. Mendengar itu, Rangga pun sangat syok dan sedih. Namun sesedih-sedihnya dia, Rangga tidak berani melawan keputusan dari Raja Manar. Dan dia hanya bisa pasrah dengan keputusan tersebut. దొరకాలేకపోయాడు. స్థాయి Lalu, setelah mengumumkan pergantian jabatan tuan yang saat ini diduduki oleh Rangga dan akan digantikan oleh Farda, Raja Manar pun melanjutkan niatnya untuk pergi meninggalkan Kansar dan menyelesaikan urusannya. Namun sebelum pergi, Raja Manar mengumumkan kalau saat ia kembali ke Kansar, ia ingin acara penobatan Farda sebagai tuan sudah siap untuk dilaksanakan. Dan setelah itu, Raja Manar pun pergi. Lalu, seperginya Raja Manar dan semua orang dari tempat itu, Rangga yang sangat kecewa dengan keputusan Raja Manar, terlihat sangat sedih sambil memeluk kursi tuan miliknya, yang sebentar lagi akan diduduki oleh Farda. Dan selain Rangga, orang lain yang kecewa dengan keputusan Raja Manar adalah Rudra. Dia yang sejak kecil tidak akur dengan Farda, sontak sangat tidak terima jika melihat Farda selepel dengan dirinya. Dan di sini Rudra menjelaskan tentang mengapa Raja Manar lebih memilih Rangga dibandingkan dengan tuan yang lainnya untuk digantikan oleh Farda. Semua itu karena ternyata Rangga adalah putra dari si preman di awal film yang diberikan gelang kekuasaan oleh Farda. Sehingga karena gelang tersebut, ayah Rangga berhasil menjadi seorang tuan, sementara Farda harus diusir dari kerajaan. Lalu Rangga mengatakan bahwa dia lebih rela jika Raja Manar meminta nyawanya dibandingkan kursinya di posisi tuan. Namun bagaimanapun, perintah Raja Manar tidak bisa ditentang. Sehingga mau tidak mau, Rangga harus berbesar hati menerima semua kenyataan tersebut.
Dan di tengah-tengah obrolan antara Rudra dan Rangga, tiba-tiba Barava memotong pembicaraan mereka dan mengatakan bahwa ada perintah yang lebih kuat dibandingkan sekedar perintah dari Raja Manar, dan itu adalah Konstitusi Kansar, di mana dalam buku tersebut terdapat aturan yang sangat penting yang menyebutkan bahwa yang kuat akan menang, yang kuat akan memerintah. Lalu Barava mengatakan saat Raja Manar kembali, maka Farda akan menjadi tuan menggantikan Rangga. Namun itu akan terjadi jika Farada masih hidup sampai Raja Manar kembali. Oleh karena itu, Barava mengatakan satu-satunya cara untuk mencegah Farda menjadi seorang tuan, maka Farda harus dihabisi. Dan oleh karena itu, Rangga dan Rudra pun akhirnya termakan omongan dari Barava dan sepakat untuk membunuh Farda. Dan dari sini juga kita bisa menyimpulkan bahwa Barava adalah orang yang licik yang ingin mengadu domba orang-orang di sana. Di mana pertama-tama Barava terlihat bijaksana dengan meminta Raja Manar untuk memaafkan Farda dan mengangkatnya menjadi seorang tuan. Dan setelah itu Barava malah memprovokasi Rangga dan Rudra untuk menentang keputusan dari Raja Manar tersebut. ఇంతమంది ఉండగా Sementara itu, Farda yang sedang merayakan diangkatnya dia menjadi seorang tuan bersama teman-temannya termasuk Bilal, tidak mengetahui akan bahaya yang sedang membayangi dirinya. Karena di malam harinya, Rudra bahkan mendatangkan pandit untuk melakukan penyerangan, dan setelah itu, penyerbuan pun dimulai. Namun di tempat lain, Barava yang sudah berhasil mengadu domba orang-orang di sana dengan tatapan tajam memandang kursi singgasana yang saat ini diduduki oleh Raja Manar. Apakah Barava menginginkan kursi tersebut? Ah, pura-pura gak tahu dulu, guys. కావాలి. Singkat cerita, Rudra yang bekerja sama dengan Barava dan Rangga berhasil menangkap Farda dan semua orang-orangnya. Namun sebelum memenggal kepala Farda, Rudra terlebih dahulu ingin mencabut cincin hidung milik Farda yang merupakan kehormatan dari setiap orang di sukunya. Namun ketika Rudra akan mengambil cincin tersebut, tiba-tiba lonceng kerajaan berbunyi, yang mana menurut konstitusi Kansar, bahwa jika lonceng tersebut berbunyi, maka orang-orang di Kansar harus melakukan gencatan senjata. Sehingga Rudra dan yang lainnya pun tidak bisa melanjutkan misinya untuk melenyapkan Farda dan pergi ke kerajaan untuk menghadap Rada Rama sebagai raja sementara yang telah menyalakan lonceng tersebut. Di mana di sana Rudra mempertanyakan alasan dari keputusan yang telah dibuat oleh Rada tersebut yang telah sengaja menghentikan aksi mereka untuk melenyapkan Farda. Namun Rada menjawab dengan sinis dan menyuruh Bali untuk mengumumkan bahwa mulai saat itu Rada Rama sebagai raja sementara memerintahkan untuk menghentikan segala bentuk kekerasan antara tuan dan gubernur Kansar. Sehingga dengan pengumuman tersebut, sejak hari itu Rada mengumumkan bahwa mulai hari itu dia memberlakukan gencatan senjata di Kansar. Namun sesaat setelah Rada mengumumkan hal itu, Barava mengingatkan Rudra terkait konstitusi. Sehingga Rudra menjawab pengumuman dari Rada itu dan mengatakan bahwa di hadapan konstitusi, semua orang mempunyai hak yang sama. Karena menurut buku konstitusi, semua orang berhak menentang semua keputusan bahkan jika itu adalah keputusan dari raja. Sehingga oleh karena itu, Rudra mengatakan bahwa dia mengusulkan pemungutan suara untuk mencabut gencatan senjata yang telah diberlakukan oleh Rada barusan. Dan oleh karena hal itu, Bali mengumumkan bahwa 9 hari lagi akan diadakan pemungutan suara terhadap pencabutan gencatan senjata tersebut. Jadi jika suara yang menginginkan gencatan senjata dicabut lebih banyak, maka gencatan senjata yang telah diberlakukan oleh Rada barusan akan dihapus dan mereka bebas berperang. Namun jika sebaliknya, maka gencatan senjata yang telah diberlakukan oleh Rada tidak akan dicabut dan semua orang di Kansar tidak boleh berperang. Dan semua itu akan diputuskan dalam pemungutan suara yang akan dilakukan 9 hari lagi. Dan untuk mempersiapkan kalau seandainya gencatan senjata akan bisa dihentikan setelah pemungutan suara, semua orang mempersiapkan diri untuk berperang dan mengumpulkan tentara perang mereka dari seluruh penjuru dunia. Mengetahui itu, orang-orang Farda sangatlah khawatir karena hanya kelompok mereka lah yang belum mengumpulkan tentara untuk persiapan perang perebutan kekuasaan tersebut jika gencatan senjata akan berhasil dicabut setelah pemungutan suara 9 hari lagi. Sehingga adik Farda mendesak Farda untuk segera memutuskan
tentara mana yang akan Farda bawa sebagai pasukannya dalam peperangan nanti. Namun Farda mengatakan untuk tidak terlalu khawatir karena sebenarnya dia sudah memutuskan siapa yang akan dia jadikan tentaranya di perang nanti. Dan mendengar itu, semua orang Farda pun menjadi sedikit lebih tenang. Lalu, di keesokan harinya, Farda dengan ditemani beberapa orangnya pergi keluar Kansar untuk menjemput tentaranya. Namun, alih-alih membawa banyak kendaraan seperti truk, pesawat, dan yang lainnya untuk digunakan sebagai transportasi dalam membawa pasukannya, Farda justru hanya pergi menggunakan satu mobil yang hanya menyisakan satu jok kosong di dalamnya. Sehingga hal itu membuat rekan-rekannya sangat keheranan. Dan ternyata, orang yang Farda temui bukanlah sebuah pasukan tentara, melainkan hanya satu orang saja yang merupakan seorang pandai besi. Dan pandai besi tersebut adalah Deva sahabatnya. Di mana sesampainya di sana, mereka langsung berpelukan karena sudah sekian lama mereka menahan kerinduan mereka masing-masing. Tidak hanya kepada Deva, Farda juga memeluk Eswari ibu Deva dan langsung meminta Eswari untuk memasakkannya sesuatu. Karena sudah sangat lama sekali, Farda tidak pernah makan masakan dari Bu Eswari. Lalu, setelah makan dan berbincang-bincang, Farda menceritakan tujuannya mendatangi Deva, di mana Farda mengatakan bahwa dia sangat membutuhkan bantuan Deva saat itu. Mengetahui itu, Deva pun langsung meminta izin kepada ibunya untuk membantu sahabatnya. Dan Eswari yang menyadari apa yang dimaksud Deva dan kedatangan Farda, sebenarnya tidak mau mengizinkan Deva untuk pergi. Karena dia tidak mau anaknya terus membantai orang lain. Namun karena Eswari mengingat tentang pengorbanan Farda yang dulu telah menyelamatkan dia dan putranya, Eswari pun mengizinkan Deva untuk pergi membantu Farda. Sehingga dengan itu, Farda pun membawa Deva pergi ke Kansar. Sesampainya di Kansar, Farda terlebih dahulu mendaftarkan Deva di pintu gerbang, di mana di sana penjaga menanyakan tentang berapa banyak tentara yang akan didaftarkan oleh Farda. Dan alangkah kagetnya si penjaga karena Farda menjawab bahwa dia hanya mendaftarkan satu orang saja. Lalu, setelah selesai didaftarkan, para penjaga pun mengambil sidik jari dari Deva. Bersamaan dengan itu, di suatu daerah di Kansar, diperlihatkan seorang laki-laki yang selalu membawa seorang gadis bersamanya. Dan gadis yang dibawanya tersebut tidak akan pernah kembali lagi. Sehingga oleh karena itu, salah satu gadis di sana yang bernama Surabi yang sudah sangat kesal dengan keadaan mereka yang selalu ditindas, melakukan sebuah doa kepada Tuhan, agar kelak Tuhan akan mengeluarkan dan menyelamatkan mereka dari situasi tersebut. Namun karena orang-orang di sana mengatakan kepada Surabi bahwa mereka sudah tidak mempercayai dengan adanya Tuhan, mengingat sudah bertahun-tahun lamanya mereka berada dalam situasi tersebut dan Tuhan tidak kunjung datang hingga saat ini untuk menyelamatkan mereka, Surabi pun berbalik dan berdoa kepada setan, di mana dia berharap jika Tuhan memang tidak akan datang, setidaknya setanlah yang akan datang untuk menyelamatkan mereka. Dan bersamaan doa Surabi dengan meminta datangnya setan, disitulah Deva memasuki gerbang Kansar. Setelah 25 tahun dia pergi dari sana. Dan inilah dia sosok setan yang diminta Surabi dalam doanya. Setibanya di rumah, Farda dimarahi oleh adiknya karena bisa-bisanya untuk sebuah peperangan besar, Farda hanya membawa satu orang bersamanya. Dan tidak hanya adiknya, semua orang-orang Farda pun sangat kecewa terhadap keputusan Farda. Karena mereka berpikir bahwa mereka akan melakukan perang, bukannya akan tanding catur. Jadi adalah keputusan yang sangat bodoh ketika semua musuh menyiapkan ribuan orang kuat sebagai pasukannya, namun Farda hanya menyiapkan satu orang saja. Namun di tengah-tengah kekecewaan semua orang, hanya satu orang yang mengerti dengan keputusan Farda, yaitu Baba, ajudan Farda yang menceritakan kisah tentang kerajaan Persia kepada Farda di awal film. Namun meski begitu, meski Farda diberi banyak pertanyaan dari adiknya tentang mengapa dia hanya membawa satu orang saja, Farda tidak menjawab sedikit pun pertanyaan adiknya dan hanya fokus makan. Kansar. Di tempat lain, seorang bapak-bapak bernama Narang yang juga memiliki pangkat tuan menyuruh anaknya yang kita panggil saja dia dengan sebutan si Empud untuk menggantikan dirinya menduduki posisi tuan. Karena Narang sangat menyayangi anaknya si Empud sehingga ia ingin melihat anaknya menjadi seorang tuan. Di mana ternyata si Empud ini adalah laki-laki yang selalu membawa seorang wanita dari tempatnya Surabi. Vishnu. Lalu setelah ayahnya pergi,
ada seseorang yang menyampaikan pesan kepada si Empud, di mana pesan itu adalah pesan dari Rudra yang menyuruh si Empud untuk terus mengganggu Farda dan memancing emosinya, sehingga sejak hari itu Farda selalu mendapatkan gangguan dari si Empud. Dora? Namun karena Farda yang menyadari bahwa semua itu adalah rencana dari musuh-musuhnya untuk membuat Farda emosi lalu melawan, menanggapi semua gangguan itu dengan sabar tanpa melakukan perlawanan. Karena di saat itu, Kansar masih memberlakukan gencatan senjata, sehingga apabila Farda melawan, maka Farda akan dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman. Oleh karena itu, di saat Deva yang maniak sudah tidak tahan melihat orang-orang yang selalu mengganggu Farda dan akan menghajarnya, Farda dengan sekuat tenaga selalu menahan Deva dan menenangkannya. Tidak hanya dibuat kesal oleh musuh-musuh Farda, tapi Deva juga sudah dibuat kesal oleh rekan-rekan Farda yang selalu menghina dan meremehkannya. Sampai di suatu hari, di saat si Empud kembali datang ke perkampungan wanita untuk mengambil seorang wanita di sana, salah satu rekan Farda memberitahu Farda bahwa si Empud kembali ke perkampungan wanita itu, sehingga Farda dan orang-orangnya pun segera pergi ke tempat perkampungan wanita itu. Karena ternyata perkampungan itu adalah daerah kekuasaan Farda yang merupakan seorang pimpinan berpangkat gubernur di Kansar. Namun sebelum pergi, Farda menitip pesan agar Deva jangan sampai tahu tentang kejadian itu. Namun karena orang-orang Farda dan adik Farda yang selalu meremehkan dan tidak percaya dengan kemampuan Deva, sehingga adik Farda pun menyuruh bawahannya untuk memberitahu Deva. Karena dia yakin meskipun Deva mengetahui kejadian itu, namun Deva tidak akan bisa melakukan apapun untuk menghentikan si Empud. Sehingga ketika Farda dan orang-orangnya melihat aksi si Empud yang akan mengambil seorang gadis di kampung itu untuk dia nikmati lalu dia bunuh, Tiba-tiba Farda melihat satu bayangan yang datang, yang ternyata itu adalah Deva. Di mana kedatangan Deva tersebut membuat Farda sangat panik, karena dia takut kalau Deva melihat kejadian itu, maka Deva tidak akan bisa mengendalikan dirinya dan membunuh si Empud serta seluruh anak buahnya. Sehingga pandangan Farda pun selalu terfokus kepada bayangan Deva untuk memperhatikannya tanpa berani berbalik untuk melihatnya. Namun pada awalnya, Farda menjadi lebih tenang ketika Deva mau mengikuti instruksi dari bawahan si Empud untuk melipat tangannya. Namun ketika Deva melihat ibu Surabi yang menangis karena kali ini si Empud akan membawa Surabi, Tiba-tiba Deva pun membuka lipatan tangannya dan menghampiri ibunya Surabi. Sehingga hal itu membuat Farda menutup matanya karena dia tahu bahwa saat ini dia sudah tidak akan bisa lagi menahan emosi sahabatnya itu. Oleh karena itu, dia menutup matanya karena dia tahu di sana akan segera terjadi sebuah pembantaian. Dan ketika salah satu anak buah si Empud menodongkan senjatanya kepada Deva karena Deva sudah berani menurunkan lipatan tangannya dan menghampiri si ibu, Tiba-tiba Deva menghabak orang itu hingga terpental jauh, sehingga membuat semua orang yang melihatnya sangat terkaget-kaget. Dan karena perlawanan dari Deva, semua anak buah si Empud pun langsung mengkeroyok Deva, sehingga pergedebukan pun terjadi. Singkat cerita, Deva pun berhasil membantai semua anak buah si Empud dan hanya menyisakan si Empud seorang. Melihat itu, semua warga di sana pun sangat puas karena mereka sudah sangat lama merasa jengkel terhadap si Empud. Namun berbeda dengan orang-orang Farda yang takut kalau Deva akan membunuh si Empud karena mereka masih dalam keadaan gencatan senjata, sehingga apabila Deva membunuh si Empud yang merupakan seorang gubernur, maka mereka akan dihukum. Sehingga orang-orang Farda pun menyuruh Farda untuk menghentikan Deva. Namun Farda mengatakan bahwa dalam situasi tersebut, Farda tidak akan mungkin bisa menenangkan emosi dari Deva. Dan karena Farda mengatakan bahwa dia tidak bisa menghentikan Deva, rekan Farda yang lain pun menyuruh Baba untuk menghentikan Deva. Mendengar itu, Baba pun berteriak dan berkata, alih-alih menyuruh Deva untuk berhenti, Baba justru menyuruh Deva untuk membunuh si Empud. Karena sudah sangat lama, Baba tidak tahan dengan perlakuan si Empud yang selalu membawa para wanita satu persatu untuk dia nikmati, lalu dia bunuh.
Sehingga Deva pun langsung menghabisi si Empud, di mana hal itu membuat rekan-rekan Farda yang sejak awal meremehkan Deva, kini mereka mengetahui bahwa orang yang bersama mereka selama ini adalah seorang maniak pembunuh berdarah dingin. Singkat cerita, kabar kematian si Empud pun menyebar luas dengan cepat ke seluruh Kansar, sehingga dengan terbunuhnya si Empud, Farda, Deva, dan semuanya harus ditahan karena telah membunuh seorang gubernur di saat gencatan senjata masih berlaku, dan kematian dari si Empud tersebut membuat ayahnya Narang sangat bersedih. Di dalam perjalanannya menuju penjara, Deva meminta maaf kepada Farda karena gara-gara dia yang tidak bisa menahan emosinya sehingga mereka semua harus menerima akibatnya. Namun bagaimanapun, Deva tidak bisa memaafkan perbuatan si Empud yang begitu tega menyakiti seorang wanita. Karena di saat ada orang yang menyakiti seorang wanita, Deva selalu tidak bisa mengendalikan dirinya karena dia selalu teringat ibunya. Varda Pote. Di tempat lain, Radha Rama sedang kebingungan dengan apa yang telah dilakukan oleh Farda karena dia memberlakukan gencatan senjata itu bertujuan untuk menyelamatkan Farda dari orang-orang yang berniat membunuhnya, namun malah dia yang melakukan pembunuhan. Tapi Om pamannya mengatakan bahwa bukan Farda yang telah membunuh si Empud, melainkan sahabatnya. Mendengar itu, Radha pun berniat menemui Narang untuk memujuk Narang agar tidak membunuh Farda karena menurut aturan, akibat dari pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang saat gencatan senjata masih berlaku, maka keluarga korban berhak membunuh si pelaku di dalam persidangan. Oleh karena itu, Radha mendatangi Narang yang sedang mengkeramasi jenazah anaknya si Empud untuk memperingatkan Narang agar besok di dalam persidangan, Narang jangan membunuh Farda, karena bukan Farda yang telah membunuh anaknya. Dan Radha menyuruh Narang untuk lebih memilih membunuh sahabatnya Farda. Namun ketika Radha selesai berbicara dengan Narang untuk meyakinkan Narang agar Narang lebih memilih mengeksekusi Deva dibandingkan Farda, Bharava menyuruh Rudra untuk meyakinkan Narang agar Narang lebih memilih mengeksekusi Farda dibandingkan Deva. Karena Bharava mengatakan kepada Rudra bahwa jika Narang mengeksekusi Farda, maka itu akan mengundang kemarahan dari Raja Manar, sehingga kemungkinan besar gencatan senjata akan dicabut akibat kemarahan dari Raja Manar. Oleh karena itu, Rudra pun mendatangi Narang dan meyakinkan Narang agar Narang lebih memilih mengeksekusi Farda dibandingkan Deva. Singkat cerita, waktu persidangan untuk Narang mengadili orang yang mengakibatkan kematian putranya telah tiba. Di sana, Narang sudah berjalan dari kursinya, lalu mengambil sebuah pedang dan memilih satu orang untuk dia eksekusi. Namun ketika semua orang mengira bahwa Narang akan memilih Deva, tiba-tiba Narang merubah targetnya dan menatap Farda, lalu berjalan ke arah Farda dan berniat mengeksekusinya. Sehingga Deva yang tidak mau sahabatnya mati pun berusaha memujuk Narang agar lebih memilih membunuhnya dibandingkan Farda, karena dialah orang yang telah membunuh anaknya. Dan karena Narang tidak mendengarkan permohonan dan bujukan Deva agar dia tidak membunuh Farda, sehingga Deva pun mengambil pedang dari seorang penjaga yang di dekatnya, lalu menebas tangan Narang yang sedang menyentuh Farda. Hal itu membuat semua orang terkaget-kaget dengan apa yang telah dilakukan oleh Deva. Dan Radha yang melihat itu langsung menyuruh para penjaga untuk menghentikan Deva. Namun sebelum para penjaga berhasil menjangkau Deva, Deva terlebih dahulu memenggal kepala Narang. Sehingga oleh karena itu, persidangan pun dihentikan dan Deva serta Farda dikembalikan ke dalam penjara. Karena pada dasarnya, persidangan ini hanya untuk memberi keadilan kepada Narang karena anaknya telah dibunuh di masa gencatan senjata. Sehingga Narang bebas memilih apakah dia akan memaafkan pembunuh putranya atau mengeksekusinya. Namun karena Narang telah mati, sehingga tidak ada lagi yang berhak untuk mengadili Deva serta Farda. Sekembalinya Deva dan Farda ke dalam penjara, adik Farda menanyakan sesuatu kepada Farda tentang panggilan yang diberikan Farda kepada Deva sewaktu dia masih kecil, namun Farda tidak menjawabnya. Lalu, setelah itu Rangga yang sangat membenci Farda karena gara-gara dirinya dia berpotensi kehilangan jabatannya sebagai tuan, meminta Rudra untuk memberikan Farda kepadanya sesaat setelah genjatan senjata dicabut. Lalu Rudra menanyakan tentang apa yang akan dilakukan oleh Rangga kepada Farda. Dan Rangga pun menunjukkan sesuatu kepada Rudra.
di mana ternyata Rangga telah mengembangkan banyak manusia-manusia aneh yang telah ia ciptakan, dan manusia-manusia tersebut sangat kuat dan akan bereaksi terhadap sesuatu yang berwarna merah. Lalu Rangga mengatakan bahwa dia akan menjadikan Farda sebagai santapan manusia-manusia tersebut, karena ternyata Rangga memiliki lebih dari 100 manusia seperti itu. Di tempat lain, Rada dan timnya sedang mencoba memprediksi hasil perhitungan suara untuk gencatan senjata. Dan biar tidak bingung, saya jelaskan dulu bahwa orang yang bisa melakukan pemungutan suara adalah para pemimpin, dari mulai gubernur, tuan, hingga raja. Dan seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa seorang gubernur memiliki nilai suara 1 poin, tuan 3 poin, dan raja memiliki nilai suara tertinggi yaitu 15 poin. Dan setelah selesai dihitung, hasil dari prediksi tim Rada dengan memperhitungkan orang-orang yang pro dan kontra, hasil pemungutan suaranya akan berakhir seri dengan poin yang sama kuat, yaitu 48. Itu pun jika Raja Menar kembali saat pemungutan suara berlangsung. Namun jika Raja Menar tidak kembali, maka tim Rada akan kalah dan gencatan senjata akan dicabut. Dan jika Raja Menar kembali, maka skor akan sama kuat yaitu 48. Sehingga karena skornya sama, maka untuk poin penentuan suara terakhir akan diberikan oleh Farda. Karena Farda sendiri adalah seorang gubernur. Namun karena Farda masih dalam hukuman, seharusnya Farda tidak diikut sertakan dalam pemungutan suara. Namun berbeda cerita, jika hasilnya seri, maka suara Farda dibutuhkan untuk menentukan hasil, meskipun Farda masih dalam hukuman. Sehingga karena itu, Rada mendatangi tempat Farda ditahan, di mana di sana sudah ada Rudra yang sedang mengancam Farda bahwa dia akan membunuh Farda sesaat setelah gencatan senjata dicabut. Lalu, Rada juga mengancam Farda agar Farda memberikan suaranya terhadap gencatan senjata. Dan jika Farda sampai memberikan suaranya terhadap pembatalan gencatan senjata, Rada mengatakan bahwa Rada akan memenggal kepala adik Farda. Di tempat lain, Barapa didatangi oleh ajudannya yang mengatakan bahwa dia sangat ketakutan. Namun Barapa menenangkannya dan mengatakan bahwa waktu mereka sudah tiba. Waktu apakah itu? Pura-pura gak tahu dulu, guys. Singkat cerita, waktu untuk pemungutan suara pun sudah tiba. Dan semua orang yang akan memberikan voting sudah berkumpul kecuali Raja Manar. Lalu Bali menjelaskan mekanisme pemungutan suara tersebut, bahwa alat yang digunakan untuk memberikan voting suara adalah gelang yang menandakan bahwa dia adalah seorang pemimpin. Dan orang yang ingin mengakhiri gencatan senjata harus menaruh gelangnya di sebelah kiri, sementara yang tidak mau mengakhiri gencatan senjata harus menaruh gelangnya di sebelah kanan. Dan setelah selesai menjelaskan, voting pun dimulai. Singkat cerita, semua orang pun sudah selesai melakukan voting kecuali Raja Manar dengan poin keunggulan untuk orang-orang yang ingin mencabut gencatan senjata. Namun di saat waktu hampir habis dan orang-orang yang menginginkan gencatan senjata dicabut merasa sudah menang, tiba-tiba Raja Manar kembali dan menaruh gelangnya di sebelah kanan. Sehingga dengan poin Raja Manar yang bernilai 15, selisih poin yang tadinya 3348 pun menjadi sama besar yaitu 48 poin. Sehingga untuk menentukan keputusan, voting suara terakhir akan diberikan oleh Farda. Farda pun mulai berjalan untuk menaruh gelangnya. Namun sebelum memberikan suaranya, Farda mengingat pembicaraannya dengan Deva, di mana Deva mengatakan kalau dia ingin berburu dan membuat seluruh Kansar menjadi berwarna merah. Sehingga karena itu, Farda menaruh gelangnya di sebelah kiri. Sehingga dengan itu, gencatan senjata pun resmi dicabut. Dan karena Farda telah menentang ancaman dari Rada, Rada pun menunaikan janjinya, di mana dia membawa adik serta seluruh anggota Farda untuk dipenggal. Melihat itu, dengan santai Deva menghampiri seorang peramal yang ada di sana, lalu meminta peramal itu untuk mentato tangannya. Namun si peramal tidak mau melakukannya dan mengatakan, untuk apa mentato orang yang sebentar lagi akan dieksekusi, ungkap si peramal. Mendengar itu, Deva pun dengan santai mengatakan, kau adalah seorang peramal, jadi kau pasti bisa melihat masa depan. Cobalah lihat baik-baik apa yang akan terjadi sebentar lagi, ungkap Deva. Mendengar itu, si peramal pun menoleh dan melihat sebuah masa depan, di mana ternyata
Ternyata si peramal melihat kalau Deva akan membantai semua orang di sana, sehingga dia pun mau membuat tato di tangan Deva. Lalu si peramal bertanya tentang tato apa yang Deva inginkan, dan Deva menjawab, "Apapun yang kau lihat di mataku," ungkap Deva. Mendengar itu, si peramal pun tertawa dan mulai mentato tangan Deva. Sementara itu, Farda dibawa oleh Rangga ke tempat di mana Rangga menyimpan manusia-manusia yang telah ia rubah menjadi monster, lalu melumuri seluruh tubuh Farda dengan warna merah. Dan setelah itu, Rangga keluar dan mengeluarkan manusia-manusia monsternya. Sehingga oleh karena itu, gedebukan pun terjadi. Kembali kepada Deva dan semua anggota Farda, di mana di saat itu, para orang-orang suruhan Rada sudah selesai mengasah bedog mereka dan akan memulai eksekusi terhadap orang-orang Farda. Tanpa diperlihatkan lebih lanjut, scene pun kembali berpindah kepada Farda yang sedang bertarung, di mana meskipun sebenarnya dia mampu menghajar manusia-manusia jadi-jadian milik Rangga, tapi karena jumlah mereka yang terlalu banyak, Farda pun kewalahan dan hampir dijadikan santapan oleh manusia-manusia jadi-jadian itu. Namun di saat Farda sudah semakin terpojok, Tiba-tiba datang Deva ke sana dengan tubuh yang sudah diselimuti oleh banyak darah, sehingga membuat para manusia jadi-jadian itu lebih tertarik dengan warna merah yang berasal dari tubuh Deva dan mengejarnya. Dan dengan kejadian ini pula, kita bisa simpulkan bahwa Deva sudah membantai orang-orang yang berniat mengeksekusi mereka. Dan gedebukan pun terjadi. Singkat cerita, Deva pun dengan mudah membantai para manusia jadi-jadian itu. Dan melihat itu, Rangga pun menyuruh bawahannya untuk mengeluarkan lebih banyak lagi pasukan manusia jadi-jadian milik mereka. Sehingga ketika Deva dan Parda keluar, mereka kembali dihadang oleh banyak pasukan manusia jadi-jadian milik Rangga. Sehingga oleh karena itu, gedebukan antara dua PS banyak pun terjadi. Singkat cerita, Deva dan Parda pun berhasil mengalahkan semua pasukan Rangga, sehingga membuat Rangga kehabisan pasukannya dan dia pun harus tewas di tangan Farda. Setelah menyelesaikan pertarungannya, Farda bercerita kepada Deva bahwa sebenarnya sejak Farda kecil, Farda selalu menginginkan untuk menjadi Raja Kansar. Oleh karena itu, dia pun meminta bantuan Deva untuk mewujudkan mimpinya tersebut. Dan tanpa berpikir panjang, Deva pun mengiyakan apa yang diminta oleh sahabatnya tersebut. Sementara itu di dalam istana, Raja Manar menceritakan beberapa fakta yang ia temukan kepada Rada, di mana yang pertama adalah bahwa semua orang di Kansar mengincar tahtanya, termasuk keturunannya sendiri. Itulah sebabnya orang-orang akan bekerja sama untuk mendapatkan tahta Raja Manar. Dan orang yang pertama akan bekerja sama untuk mendapatkan tahta Raja Manar adalah Rudra dan Om. Fakta kedua adalah sebuah fakta yang membuat Raja Manar pergi keluar Kansar, di mana alasan dari kepergian Raja Manar keluar Kansar adalah karena ada seorang pengkhianat di Kansar yang telah melakukan transaksi senjata besar-besaran untuk melakukan penyerangan terhadap Raja Manar. Dan orang itu adalah Vali. Lalu, fakta ketiga sekaligus fakta terakhir dan fakta yang paling menakutkan, di mana fakta ini adalah hasil dari dosa yang telah dilakukan oleh Raja Manar 25 tahun yang lalu, yaitu pembantaian terhadap suku Saurianga, dan alasan mengapa Raja Manar membentuk sebuah benteng besar yang mengelilingi Kansar, serta membentuk ribuan pasukan tentara yang terkuat. Semua itu Raja Manar lakukan karena Raja Manar takut kalau dalam pembantaian terhadap suku Saurianga dahulu, ada di antara mereka yang berhasil selamat dan hidup. Dimana jikalau itu terjadi, maka cepat atau lambat para Saurianga pasti akan menuntut balas. Dan ketakutan dari Raja Manar itu kini terbukti bahwa ada suku Saurianga yang masih hidup. Dan orang itu adalah Barafa, suami dari Rada Rama itu sendiri. Mendengar fakta tersebut, Rada Rama pun sangat kaget. Lalu untuk membuktikan ucapannya, Raja Manar telah menangkap ajudan Barapa dan menginterogasinya. Lalu dengan tersenyum puas, ajudan Barapa menjelaskan bahwa 25 tahun yang lalu saat pembantaian terhadap sukunya, beberapa anak Saurianga berhasil selamat dengan bersembunyi di gorong-gorong. Lalu mereka hidup dengan menyamar sebagai suku lain di Kansar, agar mereka bisa hidup bebas dan menyusun kembali kekuatan mereka untuk membalas dendam. Di mana selama 25 tahun lamanya, mereka sudah menunggu momen ini, momen di mana Kansar terpecah belah, dan di sanalah para Saurianga akan melakukan aksinya untuk membalas dendam.
Oleh karena itu, sejak awal Barava dengan sengaja terus mengadu domba semua orang di Kansar agar menciptakan perpecahan di Kansar. Sehingga dengan perpecahan tersebut, Saurianga akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam kepada Raja Manar. Dan bersamaan dengan itu, diperlihatkan para pasukan Saurianga yang dipimpin oleh Barava bersiap menyerang. Lalu, ajudan Barava pun kembali menjelaskan bahwa sejak 25 tahun yang lalu, semua Saurianga mempunyai mimpi yang sama, yaitu membalas dendam. Kecuali ada satu orang yang mempunyai mimpi yang berbeda, dan orang itu adalah anak dari pimpinan Saurianga yang bernama Dara. Orang yang seharusnya menjadi pimpinan Kansar setelah kematian Siva Manar. Dan anak dari Dara tersebut adalah... Deva Rata, sahabat dari anak Raja Manar itu sendiri, yaitu Farda, di mana si ajudan menjelaskan bahwa saat orang-orang suruhan Raja Manar akan membunuh Deva dan ibunya, Deva justru diselamatkan oleh anak Raja Manar itu sendiri, yaitu Farda. Lalu, si ajudan mengatakan bahwa semua penduduk Kansar pun juga sudah melihat bagaimana mengerikannya sosok dari Deva. Dan dengan bangga, si ajudan mengatakan bahwa dialah pemimpin kami. Sehingga oleh karena itu menimbulkan banyak pertanyaan. Karena di sisi lain, setelah gencatan senjata dicabut, semua orang di Kansar bersiap berperang untuk memperebutkan tahta. Sementara itu, para Saurianga juga sudah bersiap untuk menyerang Kansar. Dan di sisi lain, Deva menjanjikan bahwa dia akan membantu Farda dalam mendapatkan tahta Kansar. Namun sebenarnya orang yang berhak menduduki tahta tersebut adalah Deva itu sendiri, anak dari pimpinan Saurianga, yaitu Dara. Orang yang seharusnya saat ini menduduki tahta Kansar. Namun yang jadi pertanyaan adalah, apakah Deva tahu apa yang terjadi dengan ayahnya? Apakah Deva tahu bahwa sebenarnya dialah yang berhak atas tahta Kansar? Dan bersamaan dengan pertanyaan-pertanyaan itu, film pun sudah berakhir. Salar. Kansar adalah sebuah daerah yang terdiri dari 3 suku yang hidup berdampingan. Namun suatu hari saat pemimpin Kansar yang bernama Siva Manar meninggal dunia, menurut aturan seharusnya orang yang menggantikan Siva Manar sebagai raja adalah Dara, pemimpin dari suku Saurianga. Namun karena Raja Manar tidak mau memberikan tahta ayahnya kepada orang lain, dia pun memutuskan untuk mengkhianati dan membantai semua suku Saurianga. Namun ternyata di saat pembantaian tersebut ada beberapa anak yang berhasil selamat. Sehingga mereka tumbuh dengan satu tekad, yaitu untuk membalas dendam. Dan hal yang paling miris adalah anak dari Dara yang seharusnya sudah dihabisi, ternyata berhasil selamat dan tumbuh menjadi pemuda yang menakutkan. Semua itu karena Deva diselamatkan oleh Farda, anak dari Raja Manar itu sendiri. Sungguh ending yang sangat nanggung sekali. Kalau menurut bahasa Jerman mah, nujura ramena cenah hehehe. Sekilas info saja bahwa menurut Departemen Percenahan, part 2 dari film ini akan tayang di pertengahan tahun 2025. Lila memang ya. Hehehe. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini ya lur. Terima kasih bagi dulur-dulur yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa share, like, dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.